البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah. Masih apa di awal-awal bab Fadlur Raja. Al-Haditsul Khamis wa Sab'un ba'da arba'imi'ah. 475 untuk cetakan yang ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, qala Allahu azza wa jalla. Allah azza wa jalla berfirman. Tayyib, untuk anak-anak, nggak ada pilihan lain. Untuk Syakir ya? Syakir. Ini hadis apa namanya ini? Kalau Allah berfirman, hadis apa ini? Panggilannya hadis apa ini? Baik, itu dari sisi apa periwayatannya ulama yang meriwayatkan. Tapi dari sisi dinisbatkan kepada Allah dinamakan apa? Dipanggil hadis apa nih? Tayyib, nisful ilm. Wallahu alam nisful ilm. Tayyib, tanya ke abang, siapa yang abang yang umurnya agak dekat-dekat? Haha. Ayo tanya Abang Hafiz. Apa itu? Hadis apa itu? Iya, hadis qudsi. Nah, kata Syekh Yahya biasanya kalau habis ditanya kemudian salah, kemudian apa? Ada jawaban, biasanya ingat betul-betul, enggak lupa lagi. Baik, hadis qudsi dinisbatkan kepada apa? Al-Quddus, Allah Ta'ala yang Maha Suci. Tayyib, qala Allahu azza wa jalla, ana inda dhanni 'abdi bi. Allah azza wa jalla berfirman, saya atau aku itu sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku. Wa ana ma'ahu haitsu yadhkuruni. Dan aku akan selalu bersama dia dimanapun dia mengingatku. Wallahi Lallahu afrahu bi taubati abdihi min ahadikum. Demi Allah, benar-benar Allah itu lebih gembira dengan taubat hambanya daripada salah seorang dari kalian yajidu dhallatahu bil falah, yang mendapatkan kendaraan dia yang hilang di gurun pasir. Falah, gurun pasir atau apa? Sebidang tanah yang sangat luas dan tidak ada bangunan ataupun pepohonan, itu falah. Wa man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dhira'a. Dan barang siapa mencari kedekatan kepadaku satu jengkal, aku akan mendekatinya satu hasta. Wa man taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilaihi ba'a. Dan barang siapa mendekatkan diri kepadaku satu hasta, aku akan mendekatinya satu depa. Wa idza aqbala ilayya yamshi aqbaltu ilaihi uharwil. Apabila dia menghadapkan dirinya kepadaku, aqbala yuqbilu, yaitu apa? Maju ke depan, memajukan dirinya kepadaku dengan berjalan kaki, aku akan memajukan diriku kepadanya dengan apa? Lari-lari kecil. Muttafaqun alaih. Wa hadza lafdhu ihda riwayati Muslim. Ini lafaz dari salah satu dari riwayat Muslim. Wa taqaddama syarhuhu fil babi qablah, dan telah berlalu syarahnya di dalam bab yang sebelumnya. Berarti apa? Nggak perlu dibahas panjang-panjang, tapi apa? Kita ambil inti-intinya yang diperlukan di sini. Karena beliau mengulang, berarti apa? Ada yang diinginkan. Tapi di sini Nabi Muhammad SAW sebagai penyampai wahyu menyampaikan apa yang Allah firmankan. Dan ini menunjukkan bahwasanya firman Allah tidak hanya terbatas dalam Al-Quran, tapi juga ada dalam apa? Hadis qudsi. Dan belum lagi dalam kitab suci yang lain-lain. Allah berfirman, ana inda dhanni abdi bi. Aku sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku. Terjadi perselisihan di kalangan para ulama, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar tentang dzan di sini. Apakah dzan sesuai dengan babnya, yaitu apa? Persangkaan yang kuat tentunya, tidak syak tapi apa? Persangkaan yang kuat. Atau dzan di sini artinya adalah ilmu, atau dzan di sini artinya adalah keyakinan, dan semuanya mungkin. Ini kembali kepada apa? Kekuatan ilmu dan iman seseorang. Semakin dia itu ilmunya kuat, dia akan semakin kuat imannya. Semakin kuat imannya, dia akan semakin apa? Semakin yakin akan berita-berita Allah Ta'ala. Bukan sekedar bersangka-sangka, bahkan apa? Dzannya di sini adalah bermakna al-ilmi wal yakin. Baik, dan ini yang sampai
dicapai oleh tingkatannya oleh apa? Para nabi dan rasul, para siddiqun, nggak ada keraguan sedikit pun tentang janji-janji Allah. Tidak sekedar don-don biasa, tidak sekedar apa persangkaan, tapi sampai tingkat ilmu dan yakin. Yakin bahwasanya barang siapa bersedekah walaupun seukuran biji kurma, maka Allah akan apa? Melipat gandakannya sampai apa? Sebesar gunung. Yakin bahwasanya barang siapa dia memberikan sedekah satu barang, maka apa? Allah akan menyiapkan untuknya 700 barang dan seterusnya, dilipatkan sampai 700. Demikian pula yakin bahwasanya Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang setia kepadanya. Yakin bahwasanya Allah tidak akan menjadikan orang kafir selalu menang pada mukminin, sampai tingkat yakin. Adapun kalau yang terjadi di kebanyakan apa itu orang-orang munafikun yang mereka masih ragu-ragu, ma wa'adana Allah wa gharuhu wa rasuluhu illa ghurura. Allah dan Rasulnya tidak menjanjikan kepada kami kecuali tipuan saja. Ini karena apa? Keimanan belum masuk ke hati mereka. Mereka masih munafik, sehingga selalu apa? Ragu-ragu, selalu bimbang, selalu tidak yakin akan benarnya janji Allah. Maka di sini Allah mengingatkan bahwasanya balasan itu sesuai dengan amalan. Aku sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku. Makanya kata Ibnu Hajar, ini menunjukkan pentingnya bersangka baik kepada Allah. Kenapa? Kalau kita bersangka baik, Allah akan memberikan apa yang kita sangkakan itu. Seperti dulu ada sebagian pelajar yang dia nggak tahu gimana boleh mengejar teman-teman yang lain. Mereka mampu untuk pergi ke Yaman untuk apa belajar, sementara saya tidak punya uang, saya tidak punya dana. Tapi apa? Tetapi saya yakin bahwasanya janji Allah betul, bahwasanya Allah akan menolong hamba sesuai dengan tekad dan doa dan cita-cita dia. Ternyata apa? Ternyata persangkaannya dikabulkan oleh Allah Ta'ala karena dia bersangka baik pada Allah. Dan Allah mengabulkan jauh melebihi dari apa yang dia sangka-sangka. Ini adalah hasil dari apa? Bersangka baik kepada Allah Ta'ala. Dan ini kembalinya kepada apa? Kekuatan ilmu dan iman. Baik. Sekarang ada pertanyaan. Ketika dikatakan bahwasanya Allah itu sesuai dengan persangkaan hamba, jelas siapapun yang mendengar hadis ini dari kalangan orang-orang yang beriman, dia akan bersangka baik. Oh, kalau gitu saya bersangka baik lah. Baik. Cuma sekarang timbul iskal. Berarti yang benar adalah seorang mukmin di dunia ini, dia antara khauf dan rojaknya itu seimbang, ataukah rojaknya yang lebih dikedepankan? Karena hadis ini mengharuskan untuk apa? Kita lebih banyak rojak. Kenapa? Kalau kita bersangka buruk, oh jangan-jangan nanti Allah betul-betul menyiksa saya, jangan-jangan Allah tidak menerima taubat saya. Akibatnya apa? Justru berarti khaufnya yang diutamakan. Sementara hadis ini justru mendorong untuk kita lebih mengutamakan harapan. Karena hadis ini mendatangkan harapan. Berarti bagaimana ini? Sementara dalil-dalil yang banyak mengharuskan untuk kita ini bersikap seimbang antara khauf dan roja. Seperti yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim di dalam apa? Madarijus Salikin. Khauf dan roja itu ibarat dua sayap dari seekor burung. Kalau satunya tidak seimbang dibanding dengan yang lain, maka apa? Terbangnya itu jadi buruk. Berarti harus seimbang agar apa? Mampu terbang sebagaimana mestinya. Tapi apa? Tentunya khauf dan roja ini tidak akan menjadi baik kecuali apa? Dipimpin oleh sebuah kepala. Kepalanya itulah yang namanya mahabbah. Kecintaan menyebabkan apa? Dia siap untuk menghadapi suasana sejuk, menghadapi suasana panas, menghadapi peluh dan sebagainya, menghadapi kesulitan untuk apa? Maju mencari ridha Allah. Baik. Berarti khauf dan roja adalah dua sayap, sementara mahabbah sebagai kepalanya untuk apa? Menarik dia terus maju ke depan. Baik. Ini mengharuskan untuk apa? Untuk khauf dan roja itu seimbang agar kepalanya itu boleh apa? Boleh berangkat dengan apa? Langkah yang betul. Adapun hadis ini mengharuskan untuk apa? Lebih mengutamakan roja. Berarti di manakah ini kita letakkan? Yang dirojihkan oleh Ibnu Hajar adalah berdasarkan dalil-dalil yang banyak, ini diletakkan menjelang kematian. Yaitu apa? Ketika mau mati, sebagaimana dalam hadis Muslim, Rasulullah mengatakan, la yamutanna ahadukum illa wa huwa apa itu? Yuhsinu dzanna bi rabbih. Jangan sekali-kali salah seorang dari kalian mati kecuali dalam keadaan dia baik sangka kepada Rabb-nya. Dan ada banyak dalil tentang masalah itu. Jadi ketika menjelang kematian hendaknya apa? Baik sangka kepada Allah. Adapun sepanjang hidup hendaknya apa? Adil antara khauf dengan roja. Karena kalau terlalu roja, dia jadi apa? Lalai. Terlalu banyak berharap, akibatnya apa? Dia lalai untuk apa? Menghapus dosa-dosa dia. Allah kan maha baik, Allah maha rahmat, Allah maha penyabar. Kalaupun saya dosa sepenuh bumi, Allah nggak rugi. Memang Allah nggak rugi, tapi kamu yang rugi. Demikian pula kalau terlalu apa? Banyak rasa takut, nanti apa? Jadi penuh putus asa.
nanti apa? Oh, ini karena hukumannya sekeras ini berarti orangnya kafir. Akibatnya buruk sangka kepada mukminin. Ini orang-orang kafir yang di hadapan kita. Keberlebihan khaufnya. Berarti untuk selama hidup di dunia ini adalah apa? Adalah seimbang antara khauf dan roja. Ini adalah sudut pandang pertama dan itu betul. Sudut pandang yang kedua ini adalah di dalam doa. Yaitu di dalam doa kita harus apa itu? Yaitu banyak-banyak untuk bersangka baik kepada Allah. Dan hadisnya sahih yang mengatakan apa? Ud'ullaha wa anta muqinun bil ijabah. Hendaknya engkau berdoa kepada Allah dalam keadaan engkau meyakini doa itu dikabulkan. Kenapa? Kata Ibnu Hajar, kalau kita doa tapi kita paling Allah nggak ngabulkan, ya Allah Ta'ala akan membalas. Kamu sendiri sudah buruk sangka padaku, buruk sangka akan kebaikanku, akan rahmatku, akan kesabaranku, akan kekayaanku. Ya sudah, dia dihukum nanti. Kenapa? Karena hadis ini juga apa? Telah diterangkan dengan hadis Anas yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadisnya sahih. Allah Ta'ala berfirman, Ana inda dhonni abdi bi falyadunna abdi masya. Aku sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku, maka sila hambaku bersangka kepadaku sesuka dia. Berarti apa? Kalau kita bersangka baik, Allah memberikan kebaikan. Kalau kita bersangka buruk, maka Allah membalas kita sesuai dengan persangkaan tadi. Kenapa? Al jaza' min jinsil amal. Hadis ini kembali kepada apa? Kaidah yang mutlak tadi. Balasan sesuai dengan jenis amalan. Barang siapa baik sangka pada Allah, maka Allah akan apa? Memberikan kebaikan yang dia harapkan tadi. Barang siapa bersangka buruk, maka apa? La yalumanna illa nafsah. Jangan apa? Mencela kecuali dirinya sendiri kalau mendapatkan keburukan, karena dia sendiri sudah buruk sangka pada Allah. Tayyib. Wa ana ma'ahu haitsu yadhkuruni. Dan aku bersama dia dimanapun dia mengingatku. Tayyib. Ma'iyah ini kata Ibnu Hajar, ini adalah ma'iyah khassah. Kenapa? Jelas dia ini lebih khusus daripada sekedar apa? Ayat wa huwa ma'ahum illa huwa ma'ahum aina makanu. Kecuali dia itu akan bersama mereka dimanapun mereka berada. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Ini ayat-ayat yang menjelaskan ma'iyah ammah. Allah bersama semua orang. Adapun untuk hadis ini adalah hadis yang bersifat ma'iyahnya khusus kata Ibnu Hajar, karena hadis ini seperti firman Allah Ta'ala kepada apa? Kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Jangan kalian berdua merasa takut karena aku bersama kalian berdua. Aku mendengar dan aku melihat apa yang akan diperlakukan oleh musuh kalian terhadap kalian. Jadi jangan takut. Jadi ma'iyah di sini khassah, yaitu apa? Ma'iyah ijabah, ma'iyah nusrah, ma'iyah hidayah dan seterusnya. Yaitu apa? Doa dikabulkan, dan juga apa? Pertolongan didatangkan, dan juga apa? Hidayah dilimpahkan dan seterusnya. Tapi syaratnya apa? Haitsu yadhkuruni. Selama dia itu terus-menerus mengingatku. Maka termasuk apa? Perkara yang menjadi prinsip Islam adalah apa? Banyak-banyak berzikir. Makanya awal-awal wahyu yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam adalah masalah zikir. Wa aqimis sholata lidzikri. Dan tegakkan sholat untuk mengingatku. Oleh karena itulah termasuk prinsip Islam adalah zikir. Masalul qalbil ladzi yadhkurullaha wal ladzi la yadhkurullah kamasalil hayyi wal mayyit. Permisalan hati yang tidak mengingat Allah dan hati yang mengingat Allah dan hati yang tidak mengingat Allah adalah seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Oleh karena itulah, karena dia masuk dalam prinsip Islam, masalah zikir kepada Allah dan keutamaannya itu disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam apa? Arba'in Nawawiyah, yang semua hadisnya itu adalah prinsip-prinsip Islam. Hukum-hukum Islam itu beredar dan berporos kepada 42 hadis yang disebutkan di situ. Maka di antara hadisnya adalah apa? Hadis Ibni Abbas radhiyallahu anhuma tentang masalah apa itu? Mengatakan ta'arraf ila Allahi fir raha ya'rifka fi syiddah. Perkenalkan dirimu kepada Allah ketika dalam suasana lapang, niscaya Allah akan mengenalmu di dalam suasana susah. Jadi apa? Terus-menerus mengingat Allah, terus-menerus banyak berzikir dan seterusnya. Ini pentingnya zikir. Dan juga apa? Dalam peperangan jangan lupa. Yang mana Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berjumpa dengan kelompok musuh, maka kokohlah kalian, jangan lari, dan banyak-banyak berzikir kepada Allah agar kalian beruntung. Jadi zikir kepada Allah menyebabkan turunnya sakinah, dan ini adalah salah satu tentara terbesar.
ketentraman dalam peperangan, dan akan turun apa itu para malaikat-malaikatnya dan seterusnya. Dan juga apa? Ketika di tempat yang penuh dengan kelalaian, yaitu apa? Di pasar, jangan lupa untuk berzikir. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila sholat Jumat telah ditunaikan, maka bertebaranlah kalian di muka bumi dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kalian itu beruntung. Dijelaskan oleh Syekhul Islam, memang di sini ada dua ma'rakah. Ada dua apa? Tempat pertempuran. Pertempuran pertama yaitu pertempuran fisikal, disuruh kita banyak apa? Berzikir agar beruntung, agar menang. Demikian pula yang kedua, karena Rasulullah telah menyebutkan apa itu, bahwasanya as-suq adalah ma'rakatus syaitan. Bahwasanya pasar adalah tempat perangnya setan. Maka apa? Jangan kita lalai bersama orang-orang yang lalai, tapi banyak berzikir agar kita beruntung. Rezeki makin banyak, rezeki juga apa? Diberkahi, dan juga apa? Kita nggak dikelilingi setan, tapi dijaga oleh para malaikat. Itu fungsi dari zikir. Allah akan selalu bersama kita selama kita itu terus-menerus berzikir pada Allah. Dan dinukilkan oleh Ibnu Hajar, zikir ini ada 3. Yang pertama zikir dengan hati, yang kedua zikir dengan lisan, yang ketiga zikir dengan apa? Gabungan antara hati dan lisan. Dan ini yang terbaik. Sebagaimana juga sebelum Ibnu Hajar, yaitu Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, yang terbaik adalah gabungan antara hati dengan lisan. Walaupun banyak dalil menunjukkan keutamaan zikir walaupun lisan saja, Allah nggak akan menyia-nyiakan. Kadang kita lalai hati kita, tapi apa yang penting lidah kita terus-menerus berzikir. Kekhusyuan itu susah, tapi apa? Diusahakan lidah kita itu senantiasa apa? Senantiasa banyak berzikir. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, ketika salah seorang sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, saya ini sudah tua dan syariat Islam sudah sangat banyak untuk saya. Maka berilah saya suatu amalan yang dengan itu saya memegangnya." Maka Rasulullah mengatakan, "La yazalu lisanuka rataban min dzikrillah." Hendaknya terus-menerus lidahmu itu basah dengan zikir pada Allah. Berapa banyak orang-orang tua yang dia ingin apa? Ingin ibadah, ingin ibadah, tapi badannya sudah letih. Dia juga apa? Ingin mengaji, ingin belajar, tapi mungkin apa? Pikirannya sudah susah untuk menghafal. Tapi apa? Diingatkan oleh Rasulullah, kalaupun tidak mampu, misalkan nggak mampu, maka apa? Terus-menerus lidahnya itu basah dengan zikrullah, karena Allah akan bersama dia, hidayah juga akan tambah, dan boleh jadi di masa tua itu dia malah apa? Memiliki ilmu-ilmu yang banyak, karena apa? Dibantu dengan zikir pada Allah. Zikir ini apa? Termasuk yang membersihkan hati dan membantu untuk apa? Menguatkan hafalan. Maka banyak orang yang belajar di usia tua kemudian apa? Jadi hafiz. Banyak orang yang belajar di usia tua jadi alim. Kisah banyak sekali di dalam biografi para apa? Para muhaddisun. Intinya adalah para rajin berzikir. Baik, kelanjutannya di masa yang akan datang insyaallah, wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentang ana 'inda dhanni 'abdi bi. Ya. Kesakaan ini tidak mampu pun mengubah takdir. Jadi gimana? Tayyib, ini ada pertanyaan yang bagus. Apakah persangkaan kepada Allah ini mampu mengubah takdir atau tidak mampu mengubah takdir? Yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu beliau hakim. Dia adalah maha penuh hikmah. Jadi takdir itu Allah tetapkan dengan apa? Adanya hubungan sebab akibat. Sebagaimana apa? Seseorang hamba ditakdirkan sembuh dengan cara apa? Dengan cara berobat. Dan kadang takdir itu diperinci. Dengan obat ini tidak sembuh, dengan obat itu tidak sembuh, dengan meruqyah sendiri ternyata sembuh. Atau apa? Dengan ini dan itu tidak sembuh, ternyata ada temannya yang ahli urut ternyata sembuh. Itu adalah takdir juga. Demikian pula ada orang yang lapar, itu takdir. Kemudian apa? Allah Ta'ala menjadikan bahwasanya takdir itu dirubah dengan takdir yang lain, yaitu apa? Dengan cara makan. Itu juga bagian dari takdir. Demikian pula doa, kata Ibnul Qayyim, doa juga bagian dari takdir. Maka apa? Ketika seseorang itu berdoa, berarti dia ditakdirkan oleh Allah untuk berdoa. Dan ternyata dengan sebab itu, ternyata doanya dikabulkan sehingga semula miskin jadi kaya, semula sakit jadi sehat, semula sengsara jadi bahagia, dan seterusnya. Itu tidak keluar dari takdir. Demikian pula apa? Seluruh ibadah ini juga bagian dari takdir. Dengan seseorang itu rajin sholat, maka apa? Dia dicintai Allah. Sholat adalah takdir, cinta Allah untuk dia juga takdir. Demikian pula apa? Di antara bentuk ibadah adalah husnudzon kepada Allah. Ini juga bagian dari takdir. Amalan kita semua adalah masuk di dalam takdir Allah. Tapi apa? Kita nggak tahu takdir di masa depan. Berarti apa? Kita harus usaha.
Maka manakala ternyata kita berzikir, ternyata dimudahkan untuk zikir, dan memang kalau kita ingin zikir boleh itu zikir. Kita ingin subhanallah langsung boleh, kita mampu mengucapkan. Maka ini adalah kemudahan dari Allah. Ditakdirkan untuk perkara yang memang sesuai dengan karakter kita. Maka Allah Ta'ala berfirman, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Adapun orang yang dia mau memberi, yaitu rajin bersedekah, dan dia membenarkan pahala yang terbaik yaitu surga, kami akan memudahkan untuk dia jalan yang mudah. Dan telah sahih riwayat dari Ali bin Abi Thalib bahwasanya Rasulullah SAW menyebutkan, yaitu apa? Setiap kita kullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap orang akan dimudahkan kepada sesuatu yang memang untuk itulah dia diciptakan. Berarti kalau kita lihat selama ini, kita ingin sholat juga mudah untuk sholat, kita ingin apa? Ingin zikir juga mudah untuk zikir, kita ingin thalabul ilm juga dimudahkan. Padahal sekian banyak orang tidak mampu itu. Menunjukkan Allah mudahkan kita. Dan ini juga takdir. Maka apa? Hendaknya kita bersyukur, yaitu apa? Kita baik sangka memang untuk inilah kita diciptakan, dimudahkan untuk jalan ke surga. Sementara sekian banyak orang justru dimudahkan untuk ke neraka. Na'udzubillah. Semuanya ada hikmahnya dan semuanya adalah apa? Takdir Allah, dan Allah memilihkan masing-masing sesuai dengan apa? Karakter seseorang. Wallahu a'lam. Ini bagian dari takdir, masalah baik sangka. Baik. Makanya para ulama mengatakan takdir boleh dirubah dengan takdir pula. Cuma kita nggak tahu takdir kita di masa depan, maka usaha. Wallahu a'lam.